Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, baru saja kita membaca surat Al-Fatihah yang dibaca oleh saya sendiri. Maka langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu tahsin surah Al-Fajr oleh Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, gambar saya udah kelihatan belum ya? Belum Pak Iskandar, masih namanya aja yang kelihatan. Caranya gimana? Bingung. Nggak ngerti caranya menyalakan video saya. Kalau tampilan Al-Qur'annya sudah, Pak. Saya sudah melihat. Ya udah, tampilan aja ya. Pak Iskandarnya mah nggak ada. Bagaimana? Oh, ini start video, Masya Allah. Di bawah ada video starten, kalau nggak gambar kamera handycam dicoret. Udah kayaknya ya. Sudah kelihatan, Pak. Ya, udah cakep. Masya Allah. Cakep. Oke, saya baca Al-Fajr. Nanti yang perlu diperhatikan tentang huruf ro tebal sama ro tipis atau tafkhim, tarqiq. Sama nanti ada juga beberapa huruf-huruf qalqalah yang mati. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam Al-Fajr. Maka baik, kita langsung saja masuk ke acara inti. Tapi sebelum itu, perkenankan saya membaca kurikulum vitae Ustadz Dr. Wijo Kongko. Baik, beliau memiliki nama Wijo Kongko. Beliau lahir di Banyumas tanggal 21 bulan Juli tahun 1967 dengan kebangsaan Indonesia dan afiliasinya Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BTI, PDP, BPP, T. Maka pendidikan beliau Bachelor Diploma Insinyur tahun 1992, Fakultas Teknik Civil Engineering
Universitas Gajah Mada Indonesia dengan judul tesis Study on Coefficient of Velocity of Longshore Current. Yang kedua, master degree beliau dengan gelar M.Eng, Master Engineering tahun 2004, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Iwate University, Japan. Tesis title-nya Study of Tsunami Energy Dissipation in Mangrove Forest. Pendidikan terakhir beliau adalah doctoral degree, Dr. Engineer 2011, Faculty of Civil Engineering and Geodetic Science, Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hanover, Germany, dengan tesis title South Java Tsunami Model Using Highly Resolved and Data Probable Tsunamigenic Source. Dan posisi beliau, pekerjaan sekarang, 2017 sampai sekarang, Senior Engineer BTI PDP dan BPPT, 2012-2017 Head Section of Program and Technology Service BTI PDP dan BPPT. Tahun 1997 sampai dengan 2012 Engineer Staff BPPT. Tahun 1993 sampai 1997 PT Nindya Karya Kontraktor Engineering. Publikasi beliau more than 30 of peer review journal per publication. Asosiasi beliau yang pertama Head Section of Disaster Mitigation PII Persatuan Insinyur Indonesia. Yang kedua member of IATC Ikatan Ahli Tsunami Indonesia. Yang terakhir adalah member of American Geophysical Union, AGU. Maka itulah kurikulum vitae dari Dr. Ustadz Wijokongko. Maka langsung saja, tidak perlu lama-lama, kita langsung mendengarkan materi dari beliau. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tes 1, 2, 3. Tes suara dulu, Mas Rifan, bisa dengar suara? Masuk. Oke, baik. Baik, saya share screen, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Saya bacakan surat Al-Hadid ayat 22 yang sering dibacakan terkait dengan bencana. Jadi terjemahannya kira-kira tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi seperti kekeringan, dan tidak pula pada diri kalian sendiri seperti sakit dan kematian dan seterusnya, yang telah tertulis dalam kitab di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian adalah mudah bagi Allah, dan seterusnya. Insya Allah ini nanti ayat ini terkait semuanya dengan bahan yang kita diskusikan. Mohon izin, ini judulnya tepat atau tidak, tapi kira-kira beginilah, mengenal firman Allah, karena konteksnya firman Allah secara keseluruhan itu, terutama yang firman Allah yang terkait dengan dunia di dalam konteks kebencanaan, ya fenomenanya ada dan selalu terkait dengan di sana. Nah, saya pertama terima kasih atas undangan ini dan merasa terhormat. Saya kangen sekali, kepengin ke sana tapi belum sempat, dan terakhir saya 2015 ya
saya ke sana tidak sempat kemana-mana juga waktu itu. Jadi kira-kira 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ke Seoul ada seminar dan waktu itu tidak sempat muter ya, tapi kontak-kontak gitu. Nah, kita mulai dengan apa namanya? Saya kira pertama tentang bencana alam 2021. Saya coba share. Jadi ini dalam 1 bulan terakhir datanya luar biasa. Apa namanya? Contoh saja di sini ada gempa dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini sudah banyak gitu. Gempa yang dirasakan ya. Kalau yang tidak dirasakan luar biasa lebih banyak. Cuma ini yang dirasakan aja dalam 1 bulan terakhir di awal-awal tahun 2021 ini juga tidak seperti biasanya gitu. Jadi ini banyak gitu. Nah, ini data dari BNPB. Contohnya di awal Januari saja sudah gempa bumi itu yang dirasakan ada 2. Belum yang kemarin ditambahkan ini data yang kira-kira beberapa minggu, 3 minggu yang lalu. Kemarin ada lagi Bengkulu ya. Dan yang magnitudo 5 yang dirasakan ada beberapa lagi. Kemudian banjir, ada tanah longsor, puting beliung dan seterusnya. Jadi total bencana ini tahun Januari saja sudah 177. Nah, yang meninggal cukup banyak, termasuk saya kira bencana yang pesawat jatuh ya di sana juga dihitung gitu, karena kalau bencana ada bencana alam, ada bencana non alam dan seterusnya yang masuk, termasuk ada pandemi, itu termasuk dalam konteks bencana secara keseluruhan. Nah, saya menyampaikan ini data dua dekade terakhir. Gempa bumi, tsunami itu di antara bencana-bencana yang lain menduduki yang peringkat tinggi, jadi 60% lah, hampir lah. 60% ya global maupun yang di apa namanya di Indonesia. Nah, kenapa demikian tinggi? Karena gempa bumi dan juga tsunami mendadak biasanya. Eventnya itu besar, mendadak dan kolosal, dan spektrumnya luas karena meliputi daerah yang luas, terutama kalau di daerah padat penduduk ya banyak meninggal atau korban gitu. Termasuk kemarin di Mamuju juga luar biasa. Kejadiannya masif, walaupun gempanya nggak besar. Alhamdulillah yang terjadi kemarin terjadi di malam hari, di mana kantor-kantor tidak banyak, sehingga tidak banyak orang di sana pada di rumah gitu ya. Dan sebagian tentu karena ada WFO ya, WFA, maaf, WFA, sehingga korban minimal. Tetapi melihat kerusakan infrastruktur terutama juga luar biasa di sana. Ini rekan-rekan masih melakukan kajian di sana terkait dengan gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Saya kira ini saya akan melewatin saja. Ini cerita tentang mekanisme karakteristik kalau gempa bumi dan tsunami gitu. Ini ya biasanya kalau saya menyampaikan agak forum ilmiah ya ini saya sampaikan dan agak detail gitu. Tetapi terutama untuk gempa bumi dan tsunami ini memang harus memenuhi satu karakteristik tertentu sehingga bisa menimbulkan tsunami gitu. Misalnya magnitudenya harus paling nggak di atas 6,5, 6,8 gitu. Kemudian terjadi di laut, dangkal itu ya 0 sampai 50, 0 sampai 70 km lah kedalamannya gitu. Itu hampir pasti dalam tanda petik itu secara saintifik menimbulkan tsunami. Jadi kira-kira demikian. Dan karakteristik gelombang tsunami itu ya kalau sudah terjadi kemudian merambat kemana saja gitu dan kecepatannya cukup tinggi gitu. Bukan cukup tinggi gitu, cepat sekali gitu merambat di laut. Dan kemudian ini yang
kadang-kadang tidak disadari atau disadari sudah terlambat karena cepat gitu. Nah ini yang tadi masih terkait dengan mekanisme gempa dan seterusnya, ada yang miring, tumbukannya, ada yang naik, turun dan lain-lain. Jadi ini mekanisme yang terjadi gitu. Biasanya campuran gitu. Nah kalau lagi tsunami lebih khusus lagi, tsunami itu beda dengan gelombang laut yang biasa kita main-main di pantai ya. Karena kalau kita main-main di pantai, gelombangnya 1, 2, 3 meter masih bisa untuk surfing, bisa untuk main-main di pinggir pantai, itu 1 meter lah gitu, 2 meter masih berenang-berenang. Tapi kalau tsunami ini memang karena gelombangnya panjang, kayak banjir gitu, bisa 10 menit terus gitu, sehingga memang bisa berbahaya. Jadi menurut statistik ya, atau penelitian di lab, 1 meter gelombang tsunami, setengah sampai 1 meter itu sudah bisa menimbulkan korban karena energinya luar biasa besar dan biasanya membawa debris ya, ada banyak sampah kotoran yang tergerus, kemudian menjadi kayak material-material yang bisa menabrak apa saja ya, jadi kayak pisau gitu. Makanya kalau dulu di Aceh kita melihat banyak syahid ya, banyak saudara-saudara kita di sana yang tidak utuh gitu ya jasadnya karena luar biasa energi dari tsunami itu. Kita masih coba mengingat kembali ini tentang lempeng yang bergerak ke sana kemari kalau di Indonesia, ini konteksnya di Indonesia. Ini ada teori continental drift ya, jadi benua yang mengapung gitu, yang berjalan sana kemari. Ini juga dari ahli Jerman ini, Alfred Wegener, 1912. Sudah disampaikan, tapi tidak ada yang percaya waktu itu. Tidak ada yang percaya dalam konteks bahwa semua teori waktu itu postulat-postulat disampaikan gitu, tetapi tentu dengan banyaknya keterbatasan alat dan seterusnya, para ahli juga mempunyai teori yang sendiri-sendiri dan kemudian sampai tahun 50-an masih belum banyak dianut gitu. Meskipun ini 1912 sudah disampaikan oleh Alfred Wegener ya, dan sekarang nama ini diabadikan juga di Bremerhaven kalau tidak salah, menjadi AWI ya, Alfred Wegener Institute di sana. Dan sementara di Al-Quran ini sudah disebut, tentu di firman Allah sudah ada ini tentang sesuatu yang berjalan-jalan, gunung yang berjalan-jalan, bumi yang berjalan-jalan gitu. Jadi luar biasa gitu. Jadi karena ini firman Allah ya sudah disampaikan di sana. Setiap saat itu tempat yang kita injak ini sebetulnya berjalan. Nah di Indonesia ini bisa 7 sampai 10 cm per tahun bergerak begitu ke sana kemari. Ada yang nyodok ke sana kemari dan ini yang menimbulkan gempa bumi, ada tsunami, ada gunung-gunung, ada banyak hal gitu yang menyebabkan daerah kita rentan, tetapi juga daerah kita menjadi kaya akan mineral karena sebetulnya tumbukan-tumbukan ini menyebabkan mineral-mineral yang di bawah itu naik ke atas gitu melalui gunung api, erupsi gitu. Itu erupsi ini cerita yang lain. Tetapi Merapi, kami lagi menunggu Merapi ini istilahnya lagi aktif ya. Banyak malam itu kalau pas cuaca bagus bisa lihat dari rumah saya gitu, kelihatan ke utara lava gitu turun, indah sekali. Dan masyarakat di sini terutama di sekitar lereng Merapi yang sudah evakuasi ya, di luar kawasan rawan bencana, itu mereka sudah terbiasa gitu dengan siklus itu 5-10 tahun sekali Merapi
akan erupsi dan seterusnya. Dan mereka menunggu, luar biasa kan, menunggu dalam konteks bahwa lavanya ini merupakan berkah karena pasirnya kualitas A kan, kuarsanya sangat tinggi, bagus gitu, dan itu ditunggu oleh semuanya gitu supaya bisa cepat berair, surut, nanti kemudian mereka beraktivitas lagi, abunya menyebabkan kesuburan yang luar biasa di lereng-lereng Merapi dan seterusnya. Jadi sesuatu yang katakanlah bencana yang mungkin mengerikan atau berbahaya, sebetulnya semua ada ukuran-ukurannya gitu. Allah memberikan ukuran-ukuran itu dan tinggal kita sudah mengenal dengan mengetahui ukuran-ukurannya dan seterusnya, sehingga kita harusnya bisa resilience gitu dengan lingkungan dan bencana alam yang ada. Kira ini lanjutnya tentang kita mengenal ada megatrust, istilah-istilah itu barangkali ya di Indonesia ini kalau melihat ini kita jadi ngeri karena di lingkungan kita yang dalam kotak-kotak itu adalah sumber-sumber gempa yang bisa magnitudo di atas 8,5 bisa sampai 9. Nah, kalau melihat begini kan kita jadi waduh, was-was kan. Tapi sebetulnya kembali bahwa ada ukuran-ukuran dari yang menciptakan ini, bahwa ini ya tidak serta-merta kemudian terjadi semuanya. Memang kita tidak tahu, belum tahu kapan, di mana, besarnya berapa dan seterusnya. Tapi kita sebagai umat yang percaya bahwa ini merupakan satu mega sistem yang sudah diatur gitu, ada ukuran-ukuran dan seterusnya. Toh sampai sekarang kita masih generasi masih ada gitu ya sampai sekarang dan seterusnya. Dan ini sudah terjadi sejak bumi diciptakan, sudah ada pergerakan lempeng ke sana kemari, dan kemudian ada gempa, ada tsunami gitu. Jadi tidak hanya terakhir-terakhir ini ada, dan nyatanya di daerah kita ya tetap ada ada peradaban, ada orang di sana dan seterusnya. Bahkan di daerah-daerah yang subur adalah daerah-daerah yang memang merupakan sumber bencana atau yang dilewatin sesar, karena daerah-daerah itu adalah sumber mineral gitu. Walaupun kemudian nanti biasanya ada dampak ya, dampak misalnya kalau tidak bisa mengantisipasi terlambat ya kemudian meninggal dan seterusnya. Ini tentang statistik ya, gempa bumi luar biasa kan, kita banyak ya, jadi 400 tahun terakhir seperti inilah gitu. Kita hampir mungkin 1, 2, 3 kali untuk magnitudo 7 katakanlah di Indonesia ya. Ini yang dikritik ini tempat epicenter gempa, dan warna-warna itu menunjukkan kedalaman, ada yang dangkal, ada yang moderat, menengah, ada yang dalam gitu. Kalau di bawah kurang dari 80 km berarti dangkal, 80 sampai 300 km kedalamannya sedang, di atas 300 itu sudah termasuk dalam. Dan ini mempunyai dampak-dampak efek berbeda-beda kalau terjadi gempa, ada magnitudo, ukuran gempanya, besarnya dan seterusnya. Jadi memenuhi formasi seperti ini ya, berarti yang tadi bahwa gempa itu ya 80-90% itu memang di daerah subduksi yang kita sebut sebagai ring of fire kalau dalam konteks global ya. Ini kita dilewatin seperti ini. Kalimantan dan Sumatera bagian timur, Semenanjung Malaya, alhamdulillah kurang, tidak banyak gempa, ada 1-2 lah gitu, tetapi yang banyak di Sumatera, pantai selatan Jawa terus sampai ke timur, di atas Papua, di tengah Papua mulai pegunungan Jaya-Wijaya ke utara, kemudian di Sulawesi, Maluku itu luar biasa banyak sampai ke atas ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian ini juga menimbulkan tsunami yang kira-kira lokasinya hampir mirip sama lah gitu. Dan kita sudah mempunyai seratusan tsunami yang cukup merusak sejauh yang kita sejauh yang kita menuliskan dalam buku katalog ya, tsunami kita sudah ada seratusan, dan mungkin kira-kira
separuhnya itu cukup merusak dan menimbulkan korban, banyak aset yang kemudian hancur. Selama ini hampir 300-an ribu ya yang meninggal, itu terutama yang Aceh, kemudian Gunungan Akrakato yang tahun 1883 juga yang kemarin ini sudah, terus yang Mamuju, maaf yang Palu juga banyak yang meninggal kemarin. Dan secara umum ya sumbernya adalah gempa bumi, tetapi sebetulnya ada sumber lain, misalnya gunung api, ada longsor bawah laut yang tidak terlalu banyak ya jumlahnya, dan ada yang tidak diketahui. Jadi kira-kira kalau 70% itu ya memang sumbernya dari gempa bumi, sisanya longsor bawah laut, ada aktivitas gunung gitu yang baik yang erupsi maupun yang kemarin kayak Gunungan Akrakato 2018 itu longsor gitu, longsor kemudian menimbulkan tsunami dan banyak menimbulkan korban juga, dan karena sumbernya adalah bukan tektonik gitu, sehingga sistem peringatan dini waktu itu tidak berjalan, tidak ada, belum ada. Kita belum mempunyai sampai sekarang, kita belum mempunyai peringatan dini tsunami yang sumbernya bukan gempa. Jadi kalau longsor bawah laut dan seterusnya kita hampir-hampir kita belum punya sistem itu. Jadi memang kita sedang membangun dengan teman-teman bagaimana supaya bisa melakukan peringatan dini untuk sumber-sumber yang non tektonik ya, yang di luar gempa bumi ya. Kita pasang sensor dan seterusnya. Jadi BPBD termasuk yang salah satu diberi amanah untuk melakukan itu, untuk memasang sensor-sensor. Kita ke Mamuju tanggal 15 Januari kemarin, tepat ya 1 bulan yang lalu ya. Kita dapat gempa di sana 6,2 dangkal dan banyak menimbulkan korban, mungkin ada sekitar 105 kalau tidak salah meninggal, dan beberapa kantor pemerintah yang seharusnya kuat menahan gempa bumi juga hancur, seperti kantor gubernur. Ini masih diselidiki ya, dikaji gitu. Kenapa rentan sekali runtuh gitu. Seharusnya pada magnitudo 6,2 itu harusnya tahan gempa gitu, tidak ada masalah gitu. Karena memang perencanaannya harusnya perencanaan gedung tahan gempa. Tapi saya kemarin mendapat laporan dari teman-teman kalau ternyata gedung ini tuh dibangun tahun 2008-2009 sampai 2011, di mana code building ya, kode bangunan itu masih menggunakan yang lama, yang di daerah itu gempanya tidak terlalu tinggi gitu, sehingga tidak dipasang konstruksi yang tahan gempa. Cuma ini masih dikaji lebih lanjut, karena kenapa di sekitarnya tidak runtuh, yang khusus yang ini runtuh kan gitu kan. Jadi ini jadi banyak pertanyaan juga. Secara saintifik di daerah itu harusnya cuma paling dapat 20% gal ya, atau 0,2 gravitasi. Itu mirip-mirip bayangan mudahnya dapat gaya dari samping itu ya 1/5 beratnya lah gitu, 1/4, 1/5 beratnya dari beban total gitu, sehingga harusnya kuat gitu. Ternyata ambruk juga. Nah ini juga menimbulkan korban dan banyak kerusakan, termasuk ada rumah sakit dan lain-lain. Nah secara sebetulnya kalau di sana itu potensi tsunami juga tidak tinggi. Ada memang dulu tsunami gempa itu daerah Sulawesi tentu banyak ya. Di Mamuju ada paling tidak di katalog itu ada pernah terjadi 3 kali tsunami, tetapi juga sebenarnya tidak terlalu tinggi seperti
di Banda Aceh, di Padang, atau di Selatan Jawa, atau di daerah timur gitu ya. Karena memang sumbernya tidak terlalu tinggi. Nah, yang bulat-bulat merah ini gempa bumi yang kemudian menimbulkan tsunami di daerah Sulawesi. Yang kuning ini ya merusak lah ya, gempa gitu. Nah, ini menimbulkan ada tahun 69, ada 67 gitu, ada 84 kalau tidak salah ya, 857 juga ada cerita, bukan cerita, ada sejarah yang menimbulkan tsunami pada sumber-sumber ini. Kita melakukan pemodelan juga dan sebetulnya tidak tinggi nih, sedang aja. Ya di atas 1 sampai 2 gitu di pinggir pantai, tapi naik ke daratannya mungkin bisa sampai 3 atau 4 gitu meter ketinggiannya. Nah, kita coba secara ringkas belajar tentang gempa bumi, tsunami yang di masa lalu, di 2004, 2005, ini kita belajar tsunami yang Aceh waktu itu. Saya dan teman-teman survei ke sana beberapa kali dan mendapatkan mencatat secara fisik ya dampak-dampak bencana, tinggi tsunami-nya misalnya sampai 30 meter, kemudian ada deformasi itu perubahan daratan, betul-betul kita kelihatan yang tadinya laut menjadi kering misalnya begitu. Kemudian energinya kita hitung kira-kira berapa sih magnitudo 9 itu gitu. Dan luar biasa kita lihat banyak sekali di sana foto-foto yang kalau dibandingkan dari sebelum gempa dan gempa itu berubah, landscape itu berubah sama sekali ya. Dan ini menjadi pelajaran dan sebetulnya menjadi laboratorium gempa di dunia kalau mau dikonserv gitu ya, dibuat dikemas, ada edukasi wisata terkait dengan gempa bumi dan tsunami di sana. Nah, yang menarik ada kearifan lokal. Setiap bencana itu sebetulnya bencana itu kan berulang di Indonesia dan dari dulu gitu, sehingga sebetulnya mempunyai kearifan lokal gitu yang ada di sana atau di tempat lain. Kalau di sini kearifan lokalnya terkait dengan smong gitu ya. Tapi smong itu kayak semacam pesan yang dari turun temurun bahwa ada tsunami gitu. Jadi mereka terutama di Simelu pada tahun 1907 itu ada gempa bumi dan tsunami, dan mereka sampai sekarang masih mengenal istilah smong ini. Smong itu sesuatu yang meluap gitu ya, ada air naik begitu setelah gempa, surut kemudian naik, dan mereka pesan ini cepat gitu, pesan kearifan lokal yang kemudian bisa menggerakkan orang secara turun-temurun untuk kemudian mengevakuasi ke daerah tinggi. Dan pada saat itu memang efektif gitu, karena satu pulau itu ada sekitar 75 sampai 80 ribu penduduk, dan alhamdulillah yang syahid, yang meninggal hanya kurang dari 10 waktu itu, 7 apa 8 gitu. Dan ini termasuk luar biasa, karena biasanya tsunami ini kemudian banyak menimbulkan korban, tapi mereka sudah sempat evakuasi ke daerah tinggian. 2006 Pangandaran, ada gumuk pasir di sana di Jogja yang beberapa katanya ditambang gitu. Jadi inilah manusia. Nanti saya sebutkan bahwa di ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa bencana itu kita sendiri. Beberapa itu memang atau sebagian besar dari kita sendiri, perilaku kita sendiri, sehingga yang tadinya fenomena alam dunia itu sudah ada ukurannya dan seimbang begitu. Kemudian karena kita mengeksploitasi, mengambil pasirnya, memotong mangrove misalnya, kemudian yang tadinya misalnya hutan diganti dengan sawit yang luar biasa besar, atau diganti dengan pohon-pohon yang lain, meskipun dengan alasan untuk tentu ekspor dan seterusnya. Tetapi keseimbangan alam ini terganggu, dan contoh sekarang misalnya banjir di mana-mana itu saya kira bukan hanya karena masalah hujan, tetapi ada perubahan ekosistem, ada perubahan tata guna lahan di hulu dan seterusnya. Jadi ini
nyata sekali, dan saya kira termasuk di sini yang dulu mungkin banyak gumuk pasir, moga-moga sekarang masih banyak, dan tapi saya lihat juga apa namanya, di selatan Jawa ini ada juga penanaman mangrove, penghijauan ya, green belt dengan kasuarina atau pandan laut, cemara udang. Kemudian ada juga di sana yang lain, mangrove juga di beberapa tempat ada, dan itu jadi ekowisata juga, ekologi untuk wisata ya, bagus juga di sana. Nah, contoh yang 2006 ini melindungi ini gumuk pasir untuk yang di daerah sekitar Jogja ya, karena tsunami juga cukup tinggi, bisa 4 meter lebih, tapi tidak sempat bisa masuk karena gumuk pasirnya juga lebih dari itu. Nah, terutama juga yang di Nusa Kambangan saya kira secara sederhana bisa saya sampaikan bahwa Nusa Kambangan waktu 2006 tsunami Pangandaran itu, Nusa Kambangan melindungi kota Cilacap. Secara sederhana seperti itu, meskipun perlu kajian-kajian lebih lanjut apakah efektivitasnya sampai di mana, tetapi di daerah timurnya, di Widoro Payung di sini, itu ketinggian bisa sampai 6-8 meter masih. Dan di kota Cilacap ini, karena sumbernya dari sini, dari arah barat daya gitu, ini kayak masuk gitu di balik Nusa Kambangan, dan alhamdulillah di sana cuma 1 meter kurang gitu gelombangnya, walaupun ada edge wave ya, gelombang tepinya masuk begitu, tetapi tidak terlalu tinggi. Jadi ini yang diberikan Allah ya, satu kondisi yang sebetulnya sudah seimbang gitu. Ada bencana tetapi alami, secara alam sudah melindungi begitu, dan dampaknya ya ada tapi tidak terlalu besar gitu. Tapi kita membayangkan misalnya Nusa Kambangan sekarang lagi ya digali misalnya untuk semen begitu ya, untuk bahannya untuk material semen, clinkers, dan itu moga-moga harus dibatasin supaya tidak sampai betul-betul habis. Kalau habis dan kemudian ada gempa besar di sana dan menimbulkan tsunami, saya kira risikonya akan sangat tinggi. Mentawai 2010, saya survei juga di sana. Kita lihat dampak-dampak fisiknya juga. Ada yang karang yang demikian besar, hampir 80 ton terbawa sampai hampir 100 meter dari lokasinya, dan ini mendekati pantai, tentu akan dibawa tsunami. Jadi tsunami itu energinya luar biasa. Gempa di sana gempa lambat, jadi orang tidak bisa begitu merasakan. Gempa lambat itu pengeluaran energinya itu ngirit gitu, pelan gitu. Biasanya dalam waktu yang sekian detik itu dikeluarkan energi yang besar, tetapi kalau gempa lambat mungkin 1-2 menit gitu dicicil gitu, jadi pelan gitu. Nah, kalau pelan kan kita atau yang di daerah gempa itu merasakannya juga pelan gitu, intensitasnya nggak terasa kayak di ayun saja, tapi sebetulnya tsunami-nya tinggi. Jadi ini yang disebut juga gempanya tsunami earthquake, ada kategori tsunami earthquake, salah satunya di daerah sekitar Mentawai. Kemudian di Jawa tadi, Jawa Selatan juga beberapa mempunyai karakteristik yang seperti itu, yang kadang-kadang menjadi salah paham kita, karena kami menyebutnya tsunami senyap gitu, karena gempanya tidak terlalu besar, tetapi tsunami-nya tinggi ya. Gitu. Nah, ini juga yang terjadi di Mentawai. Pembelajaran tentang bako di Aceh, kita menemukan di Nias. Saya menyaksikan ada rumah-rumah yang sederhana gitu, hanya dibangun dengan bambu icuk begitu. Tsunami yang jauh di sana bisa 6-8 meter, tetapi sudah masuk itu teredam oleh mangrove, dan masyarakat wawancara menyampaikan kecil saja Pak, ininya gelombangnya masuk dan kami tidak ada yang rusak, itu pelan gitu karena sudah arusnya kecil. Beberapa yang tidak terlindungi ya, yang seperti ini di pantai tetap terbawa tsunami dan hilang, dan ada yang meninggal juga ya. Tapi yang di belakang ini, di belakang persis mangrove yang anunya arah
tsunami-nya dari sebelah kanan gitu, yang ini panjang 300-an meter lebih, itu ya alhamdulillah masih survive gitu. Jadi ini kembali cerita tentang tadi kearifan lokal dan alam yang sudah diberikan Allah secara terukur gitu. Kalau daerahnya datar, gelombangnya kecil, tetapi kalau ada tsunami di situ biasanya sudah ada mangrove gitu. Jadi seperti keseimbangan alam yang sudah betul-betul memang diciptakan gitu oleh Allah, bahwa ada potensi bencana yang begini, ini sudah ada ukurannya untuk kemudian meredam gitu. Nah, kita coba bayangkan kalau kemudian ini dipotong ya, dan ini sebagian memang begitu pada dipotongin ya mangrove itu untuk kayu bakar, untuk arang dan seterusnya itu ya kemudian kalau ada event itu maksudnya ada gempa bumi dan tsunami yang tinggi, ya kemudian efeknya bisa sampai merusak daerah hunian dan seterusnya. Saya mendapatkan hal yang sama di 2018 di Palu, juga menemukan sama. Ini hampir 2-3 km rumah-rumah di pinggir pantai dan ada mangrove di sini, dan kemudian rumah-rumah di sini nggak ada yang rusak sama sekali. Saya wawancara dengan masyarakat di sana. Tsunami masuk tapi kecil, ada debris yang terbawa tapi tidak kemudian ya rusak kecil-kecil lah di belakang gitu. Di belakang rumah, karena rumah ini akan menghadap ke jalan. Ini di belakangnya begini. Saya tempat berdirinya di sini, di yang biru ini. Saya diskusi dengan atau wawancara dengan masyarakat. Ini tsunami-nya di sini 3-5 meter, masuk ke sini kecil lah gitu. Ini saya buat ilustrasi ya, potongan gitu. Ini ada tsunami masuk udah kecil, tsunami-nya tinggal 1 meter dengan arus yang sudah sangat tereduksi ya, terkurangi. Jadi kembali ini cerita yang mirip kayak tadi, bahwa ada ukuran-ukuran yang diberikan Allah gitu. Ini sudah semestinya seperti ini gitu. Nah, membayangkan juga kalau ini kemudian dipotong kan gitu, di babat habis dan seterusnya, saya kira dampaknya luar biasa di sini. Ini masih yang tadi sama, coba kita bandingkan. Saya berdiri di sini, daerah sini rusak, ini ada kapal yang masuk dan seterusnya. Ini hancur daerah sini. Sementara yang di sini rumah ini di belakang sini ini terlindungi gitu. Jadi ini kembali sebetulnya memberikan pelajaran buat kita semua. Ini loh gitu. Jadi kalau sesuatu itu dilanggar, dirusak secara alamiah, kemudian ada event gitu ya, kemudian dampaknya muncul di kita, kembali ke kita. Jadi betul ayat yang tadi yang saya bacakan di awal, bahwa ya sebetulnya bencana itu, kerusakan itu adalah akibat kita sendiri, dan itu di surat Al-Hadid ya tadi, ayat 22 kalau tidak salah. Tentang Palu masih ada deformasi, geser dan seterusnya, luar biasa. Ini contoh ya, ini bahwa sesuatu itu gempa itu dalam sekian detik, sekian menit merubah landscape. Misalnya ini pembatas jalan tengah gitu, kita di sini ini sampai displace ya, sampai bergeser 4 meter lebih, ada yang 5 meter, ada yang 6 meter. Ada yang turun, ini karang-karang harusnya di bawah air, ini naik. Ini nanti karang ini mati gitu, mati karena expose ya, kena matahari dan lain-lain. Seharusnya di bawah air pada surut yang ekstrim gitu, tetapi ini masih di atas. Ini pohon kelapa ada yang subsidence turun, tentu ini akan mati karena pohon kelapa tidak harus di air asin ya, di laut. Ini juga. Jadi ini fenomena-fenomena yang betul-betul ditunjukkan. Kita mengukur ketinggiannya, tsunami-nya kira-kira 3-4 meter di pinggir sini. Ini ada mangrove yang besar gitu, bertahan sampai sekarang.
Dan ini moga-moga jangan dipotong ya, karena ini apa namanya, ini menjadi saksi gitu bahwa tsunami bisa tinggi sekian gitu, ada bekas-bekasnya, kita ngukur ketinggiannya, tsunami-nya dan seterusnya. Dan saya kira ini saya lewati lagi. Tapi ini ketinggian tsunami kadang-kadang di mana sih kan gitu kan? Apa di pinggir pantai betul atau di atas sampai naik dan lain-lain. Ada beberapa istilah gitu, ada run up, ada ya, orang-orang kadang-kadang kalau kita yang awam bingung ini ketinggian tsunami. Kayak kemarin ada rekan-rekan dari ITB menyampaikan di selatan Jawa potensi ketinggian 20 meter, itu tinggi sekali, tinggi dan betul itu bisa tinggi seperti itu, dan lebih tinggi dari Aceh gitu sebetulnya. Karena Aceh itu saya mengukur ya 15, ada yang 16 meter di pinggir pantai, dan itu sudah bisa 30 meter ketinggiannya sampai di daratan ya, hampir 2-3 kali. Nah, saya membayangkan kalau yang kemarin itu moga-moga tidak terjadi ya, insya Allah ya, kita berdoa ya. Tapi itu secara saintifik kalau potensinya sampai 20 meter yang maksimum gitu, ya bisa sampai 40-an meter lebih mungkin ya, kalau misalnya terjadi. Dan itu secara potensi itu mungkin, dan karena di Laut Jawa itu lebih dalam daripada di sekitar Andaman ya, hampir 1,5 kali lipatnya. Jadi kalau magnitudenya sama, volume air di atasnya itu lebih banyak karena lebih dalam, dan itu kemudian terjadi, maka tentu tsunami-nya lebih tinggi. Saya kira sangat logis ya. Pelajaran lain ini di setiap kejadian tentu ada pelajaran-pelajaran, ada nama-nama, misalnya yang di Palu itu daerah-daerah itu betul-betul sudah dinamakan dengan bencana. Misalnya ada nama-nama Topalue gitu ya, itu tanah naik, ada yang tanah hitam, ada yang Bombatalu misalnya dari masyarakat atau adat Kaili, itu tentang tsunami. Ada lumpur hitam misalnya, Nalodo dan seterusnya. Jadi ini seperti mirip yang di Aceh ada Semong gitu. Nanti di Jawa ada, saya tunjukkan di selatan Jawa ada kearifan lokal itu. Jadi karena bencana itu sudah sejak lama, masyarakat peradaban kemudian merekod dan kemudian memberi nama itu dengan tempat, dengan ada babat. Kalau di Jawa itu babat tanah Jawa itu di dalam lagu-lagu Pangkur, ada di Mocopat itu disebut gitu, meskipun kata-katanya bukan tsunami gitu. Dan itu disebut, betul-betul disebut gitu. Jadi memang sebetulnya bencana itu berulang terus, dan kita harus belajar gitu terkait dengan itu. Orang-orang dahulu itu arif gitu dengan kondisi di sekitarnya, artinya mencoba hidup berdampingan dengan alam yang demikian penuh bencana kalau di Indonesia, dan mereka bertahan sampai sekarang alhamdulillah, termasuk di Merapi dan seterusnya. Saya kira ada kearifan-kearifan lokal di sana. Ini tadi dengan kemajuan teknologi kita bisa merekam tsunami. Di Mamuju waktu itu terekam, di Palu terekam, tetapi evakuasi terlambat karena hanya 1, 2, 3 menit katakanlah begitu, sehingga terlambat melakukan evakuasi dan banyak yang meninggal juga. Ini di mana ya? Di Lombok 2018 dalam waktu yang tidak terlalu lama, beda dengan di Mamuju, di Palu, Teluk Palu ya, tadi Teluk Palu ya. Itu juga ada daerah yang terendam, ada yang naik. Ini karang-karang ini harusnya tidak di bawah air, tapi kemudian naik gitu. Nah ini contoh pasang surut yang harusnya di titik-titik ini, tapi ini sudah berubah di sini karena dia ada naik 20 cm. Gitu. Jadi sekarang kemajuan teknologi, ada alat-alat yang real time, secara merekod itu memberikan petunjuk pada kita lebih clear gitu untuk melakukan kajian, dan kemudian kajian ini harusnya menjadi bekal kita untuk menjadi lebih arif dan seterusnya ya terhadap lingkungan kita yang memang penuh bencana ya. Ini di Gunung Anak Krakatau terekam semuanya, tetapi sudah terlambat kita karena tsunami sudah nyampe kan, di alat-alat di pantai, ada band di sana main, kemudian tidak tahu
ada tsunami yang masuk dan lain-lain. Kita tidak mempunyai warning system waktu itu untuk yang Gunung Krakatau, sehingga terlambat gitu. Waktu tibanya sebetulnya 30-60 menit itu cukup waktu kalau berjalan early warning system ya. Nah sekarang sudah dipasangin, meskipun ya masih diskusi gitu apakah ini menjadi bisa efektif dan lain-lainnya. Ini di sana kemarin ada longsor gunung gitu, dinding yang sebelah barat daya runtuh, sekitar mungkin volumenya hampir 200-an gitu, ada beberapa paper menyampaikan itu 200 juta kubik ya, 200 juta meter kubik kira-kira gitu, dan menimbulkan tsunami yang tinggi, ada yang 6 meter, tapi kalau di daerah sumbernya itu lebih tinggi lagi, karena ada yang 80 meter bahkan ya, kita memodelkan sekitar 80-100 meter gitu, tinggi sekali di daerah pusatnya gitu, tapi kemudian menyebar, dan karena ini adalah runtuhan, longsoran yang periodenya tidak terlalu panjang, sehingga kemudian mengalir sampai di sekitarnya, merambat itu gelombangnya langsung surut, langsung kecil gitu ya. Di selatan Jawa tadi saya cerita ini ada potensi juga yang besar. Pak Eko dari LIPI menyampaikan bisa sampai 9 ini Mas kan, karena beliau yang melakukan ekspedisi ini, menggali ada sedimen yang kemudian diukur umurnya gitu, sampai Bali itu kok sama umurnya nih, 400.000 tahun yang lalu ini ada gempa bumi dan kemudian menimbulkan tsunami, sama gitu, 1000 kilo gitu jaraknya gitu ya, dan beberapa spot di pantai itu dengan umur yang sama, maka bisa diinterpretasikan bahwa ini sumbernya sama kan gitu kan. Nah sumbernya sama sepanjang itu, ini magnitudenya lebih dari 8 pasti kan gitu kan. Nah ini ilmu ini ada yang mempelajari ini, paleosunami namanya, jadi mengambil sedimen di mana di situ ada jasad renik organiknya, kemudian diukur dengan karbon gitu, dan ketahuan umurnya berapa, dan itu bisa dipakai untuk mengetahui tsunami. Nah, bagaimana dengan Yogyakarta International Airport? Nah, ini sudah saya sampaikan sejak 2014, di situ daerah rawan tsunami dan mitigasinya harus betul-betul diperhatikan, karena ini terendam 3-4 meter kalau misalnya ada magnitud 8,5 sampai 8,8 atau bahkan 9 lebih jauh lagi. Karena landaannya bisa jauh sampai 2-3 kilo, bahkan ada yang 7 kilo di daerah sini ya. Landaan itu maksudnya tsunami-nya masuk gitu. Jadi ini menarik karena daerah sini selama zaman dulu, zaman penjajahan itu nggak pernah dibangun macam-macam. Saya kira mereka para geologisnya sudah mendapatkan info atau mempelajari bahwa daerah selatan itu sebetulnya memang rawan gitu. Nah kita mencoba melawan ini, yang membangun semuanya di sana dan seterusnya. Tapi yang penting mitigasinya ya harus disiapkan. Ini salah satu sedimen digali di sini, artinya di sini itu sudah ada gitu. Ada gempa bumi, tsunami sampai di sini. Nah, kalau sampai di sini berarti kan sedimen terbawa sampai sini, dan saya kira ini terlewatin ya. Ini tentang kearifan lokal di Jawa, tentang babat tanah Jawa dari Serat Sinata ya. Itu 1680-an lah ya, sampai 17 ya. Kira-kira itu ini ditulis. Kemudian di situ disampaikan itu ada air surut, ada air naik, ada kering gitu ya. Cuma di situ dimetaforakan Nyi Loro Kidul gitu ya, Nyi Loro Kidul. Jadi Nyi Loro Kidul menurut antropolog itu baru ada istilah itu setelah abad ke-16. Jadi mungkin saja yang dimaksud Nyi Loro Kidul adalah metafora dari tsunami gitu. Jadi ini menarik gitu, karena di tempat lain juga ada metafora semacam itu dengan
gargasi itu ular yang besar gitu ya di daerah Sumatera, di Nias gitu, itu ada juga gitu. Jadi selalu ada metafora pada saat di mana mereka tidak bisa, masyarakat itu belum bisa menyampaikan secara lebih saintifik waktu itu, dan kemudian tapi fenomena ini sudah ada kan gitu kan dari itu. Nah, jadi apa yang bisa dipelajari ini dari fenomena yang ada sampai 2018 terakhir ini? Kita regulasi sudah ada, undang-undang, PP, Inpres, pedoman, building, sudah ada institusi, BNPB, BPBD setiap kabupaten, komunitas juga sudah terbentuk, secara geoscience itu sumber-sumber sudah dipelajarin, dan bahkan sekarang peta-peta gempa, tsunami sudah makin lengkap gitu. Kita melihat juga merekod tadi deformasi, kelihatan ya ada yang 4 meter, ada yang geser gitu dan lain-lain. Ada kerusakan infrastruktur, kearifan lokal juga kita mulai dapat mengenal, kita gali gitu. Tetapi apakah ini pembelajaran ini cukup ke depan gitu? Ini menjadi pertanyaan gitu. Apakah kemudian kita jadi tangguh kan gitu kan? Apakah sudah terliterasi, kita sudah belajar gitu? Ada pembelajaran di sana dan seterusnya. Ini yang kemudian diskusinya panjang. Nah, proses literasi sendiri kan sebetulnya ada proses gitu. Ada apa namanya pesan di sana, ada informasi mengolah pesan, kemudian ada pesan ini menjadi bahan diskusi secara turun-temurun gitu. Kemudian ada mungkin kalangan-kalangan tertentu yang melakukan kritik terhadap pesan-pesan itu kan gitu kan. Nah, ini hidup di masyarakat yang harusnya terus-menerus gitu. Nah, tentu ini menjadi bahan kajian yang menarik karena waktu 2004, waktu kejadian gempa tsunami itu teman-teman sempat ke Pulau Simelu yang tadi ya ada istilah small. Masyarakat di sana sudah terliterasi dalam tanda petik ya, bahwa ada pesan yang kemudian mereka mengolah pesan itu untuk kemudian melakukan evakuasi ke gunung. Dan waktu itu memang kejadiannya kan pulau naik gitu, pulaunya naik 3-4 meter, jadi kering gitu, jadi surut terus. Nah, masyarakat di sana melihat itu surut terus dan masih mereka berpikir di bukit itu kita nggak akan turun karena itu nanti akan tsunami datang lagi karena surut kan. Padahal yang terjadi adalah pulau itu naik kan gitu. Nah, teman-teman sempat diminta oleh Pak Bupati waktu itu memberikan informasi yang lebih detail gitu, bahwa ini kejadiannya memang pulaunya yang naik, bukan airnya yang surut gitu, dan mereka suruh kembali sudah, ini insya Allah nggak terjadi yang lebih besar lagi gitu. Jadi pesan-pesan itu sudah ada di masyarakat, dipakai untuk melakukan evakuasi, tetapi kritik atau informasi terhadap diskusi terhadap pesan ini belum hidup di masyarakat gitu, karena ada proses-proses tadi. Di mana komunal, kemudian publik sudah, tetapi yang lebih jauh lagi itu mestinya harus ada perguruan tinggi, ada riset dan seterusnya yang memberikan, dan itu harus kemudian menetes ke bawah menjadi kurikulum dari mulai SD, SMP dan seterusnya. Ini saya kira saya lewatin, ini terlalu teknis. Ada teknologi modeling yang saya gelutin, ada apa ini karena saya ambil kemarin ya dari materi yang sebelumnya belum saya sempat edit. Mangrove yang cukup efektif walaupun dibilang ya terbatas, kalau tsunami-nya tidak kurang dari 7 meter, 5 sampai 7 meter mungkin efektif, tapi di atas itu mungkin tidak efektif lagi dan seterusnya. Kita sudah mempunyai INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sejak 2008. Cuma sudah benar, sudah bisa memberikan informasi yang kurang dari 5 menit, ada potensi tsunami, kemudian melakukan peringatan dini tsunami 1, 2, 3 dan seterusnya. Cuma yang Gunungan Krakatau kemarin kita belum ada sistem itu, sedang kita perbaiki. Ya, ini cerita tentang sesuatu yang luar biasa, kita dilewatin oleh subduksi yang demikian ya, yang daerah sumber gempa, bumi dan tsunami yang besar gitu. Dan waktu evakuasi sebetulnya tidak panjang. Kalau kita nyebutkan golden time itu betul-betul minimum gitu, cuma 15 menit gitu, sehingga
bagaimana nih sebaiknya? Apakah kita lari saja kan gitu, atau menghindari pantai gitu dan seterusnya? Tapi kembali kita diskusi sejak awal bahwa semua itu diciptakan itu ada ukuran-ukurannya, dan tentu hanya orang-orang yang ya dalam konteks kita itu orang-orang yang beriman, sadar terkait dengan kita posisinya di mana, lingkungannya apa, dan itu kalau kita mengetahui itu sebetulnya sudah ada ukuran-ukuran. Apalagi kalau kita dengan kesadaran penuh bahwa kita seharusnya menjaga lingkungan kita, tidak merusak, misalnya tadi ada gumuk pasir atau ada mangrove yang harusnya di preserve gitu, dikendalikan, tidak dipotong gitu dan lain-lain. Sebetulnya sudah ada ukuran-ukuran ke sana. Tentu ini pemahaman ini harusnya diberikan gitu secara detail gitu, secara terus-menerus gitu. Ini hanya model saja, tapi ini menjadi ngeri kalau kita melihat ini karena apa namanya tsunami di selatan Jawa itu bisa 8, bisa 9, dan ya kalau itu terjadi kita harus siap kan gitu kan, karena potensi ada di sana. Ini daerah pantai selatan Yogyakarta, dan saya kira air akan jauh masuk ke dalam kalau kemudian ada tsunami. Kita memodelkan dan menyampaikan model ini tidak mudah juga, dan kadang-kadang tidak disenangin kan gitu kan, tidak disenangin oleh karena ini kan menakutkan kan gitu kan, jadi semuanya pada takut gitu. Walaupun kita udah nyampaikan ini secara saintifik seperti ini, tapi kalau kita salah menyampaikan atau media keliru, ini seperti seolah-olah prediksi gitu akan terjadi kapan dan seterusnya, itu menimbulkan kepanikan, ada ras, takut mereka pada melakukan aktivitas, sepi, dunia usaha sepi, dan ya kadang-kadang kami ini termasuk saya ya pernah mau dipanggil gara-gara yang seperti ini ya. Ini ketinggian yang bisa 10, 12, 15, 20 meter ada, dengan tergantung skenario-nya. Ini run up-nya demikian. Tadi ini yang seperti ini kan dari model gitu. Jadi ini maksimum tidak harusnya tidak untuk konsumsi umum kan gitu kan. Tapi ini kalau ada yang nakal nyampaikan ini begini akan terjadi dan seterusnya, itu menimbulkan kepanikan. Waktu tibanya tidak lama, 30 menit gitu. Tapi 30 menit kan dari mulai gempa, kemudian ada tsunami, pengumuman dari BMKG yang resmi itu sekitar 5 menit katakanlah. 5 menit itu masyarakat di pantai itu merespon mungkin 2-3 menit. Jadi ada hilang waktu sudah bisa 10 menitan gitu. Jadi tinggal 20 menit ya golden time, atau bahkan mungkin kurang ya. Jadi tidak banyak waktu kita melakukan evakuasi yang cepat, tepat di daerah aman dan seterusnya. Dan itu harus dilatih terus supaya bisa. Ini tentang mitigasi. Ya kita coba melakukan rehab rekon, membantu teman-teman di Palu gitu, membuat peta-petanya, kita diskusi kencang gitu dengan rekan-rekan di sana, dengan pihak, ya kita suka utangan ya, jadi utang dari ADB, kemudian mau diimplementasikan kan gitu untuk bangun tanggul, mau menutupin gitu, kita gens ya, nggak perlu tanggul kan di sana, hanya perlu mungkin yang rendah saja gitu. Sisanya bisa untuk mangrove dan lain-lain. Tapi ini diskusi yang panjang dan cukup melelahkan gitu. Dan ya dan harus berani gitu. Karena pihak donors itu dia kadang-kadang tidak mau tahu. Saya mempunyai mau menyampaikan piutang ini mau membantu, tapi kebetulan sebenarnya itu adalah utang gitu dan seterusnya. Kita harus mengawal ini supaya utang kita itu optimal gitu. Karena ini mahal gitu. Kalau membangun tanggul dan seterusnya mungkin secara ekologis juga kurang baik, secara lingkungan tadi ya tertutupin juga landscape gitu, sehingga kita tidak menginginkan yang terlalu tinggi. Tapi diskusi ini kan
menariknya bahwa kita harus menyampaikan secara saintifik ya dasar-dasarnya, sehingga memang ini cukup lama dan terakhir kemarin itu masih diskusi tentang ini, tetapi dari pihak PUPR saya kira mengadopsi usulan-usulan kita untuk melakukan rehab rekon dengan mangrove, ada yang lain-lain dan seterusnya. Karena memang Palu dulu adalah substrat mangrove. Ini cerita dulu ya, VOC ya, itu mangrove penuh kan gitu kan. Tetapi kemudian memang setelah ada reklamasi tentu substratnya medianya sudah lain dan mungkin tidak bisa langsung ditanami mangrove karena sudah beda kan gitu struktur tanahnya dan seterusnya. Tapi hanya mengingatkan saja bahwa ini dulu pernah mangrove di sana hidup gitu. Jadi kalau kita mau berupaya untuk menghidupkan kembali, melakukan restorasi, ya bisa gitu. Tentu dengan lingkungan yang harus kita perbaiki lebih dulu. Ini contoh-contoh yang lain. Jadi kita betul-betul nggak butuh tanggul yang tinggi kan gitu kan. Ini dari teman-teman yang JICA bagus, kita bisa diskusi terus sampai kemarin. Nah yang ADB yang ini yang kita tidak bisa terlalu banyak diskusi. Jadi saya kira itu ini teknis sekali. Saya menyampaikan beberapa referensi hal-hal yang mungkin langsung terkait dengan sumber hukum dari segala sumber hukum kan gitu, kalau kita dulu ada kata-kata itu. Kalau dulu itu ya Pancasila, tapi kalau kita konteksnya kita sebagai umat beragama, saya kira Al-Quran dan hadis ini menjadi referensi yang paling utama. Dan yang menarik ini ada beberapa poin, misalnya bencana, musibah, bala, apapun namanya itu, ini disebut yang seimbang gitu dengan kata-kata syukur gitu di dalam di dalam Al-Quran gitu disebutkan, dan ini jumlahnya nyampaikan sekitar 75 kali, syukur juga 75 kali. Jadi sebetulnya barangkali bencana itu adalah bukan hanya sesuatu yang menjadi ancaman, tetapi sebetulnya di dalamnya adalah berkah. Jadi berkah dan kita harus syukur kan gitu kan. Jadi ini menarik kan gitu kan. Terus ada di dalam Al-Quran maupun di undang-undang ini dan tertulis gitu. Misalnya kategori bencana itu apa? Ada bencana alam, kemudian ada yang non alam, ada yang khusus lainnya kan gitu kan ya. Dan ini yang menarik bahwa nanti bencana itu adalah sebetulnya ulah kita sendiri. Kalau istilah bencana ya, kalau ancaman itu fenomena alamnya, tetapi kalau bencana yang sudah masuk di dalam faktor manusianya, maka sebetulnya saya meyakinin bencana itu adalah betul-betul ulah manusia, mulai dari apapun bencana gitu. Karena kita sebetulnya bisa melakukan mitigasi. Betul-betul kita bisa melakukan mitigasi. Mitigasi yang paling sederhana adalah mengantisipasi. Kita pergi dari daerah itu adalah sesuatu yang sederhana. Misalnya daerah situ bahaya, ya wis lunga wae, pergi kan gitu kan, nyingkir kan. Itu mitigasi yang paling sederhana. Tetapi kalau sudah dipahami di sana, seperti inilah penduduk di Merapi ini. Penduduk Merapi ini mereka sudah mengetahui sejak turun-temurun. Bahkan mereka paham dengan cerita-cerita yang turun-temurun, dengan fenomena alamnya, dengan monyet yang mulai turun, dengan apalagi sekarang ada teknologi yang bisa merekam di sana aktivitas Merapi, lavanya sudah sampai di mana, volumenya berapa, ini gembungnya daerah kubahnya sudah berapa senti per hari kan gitu ya. Itu di sini penduduk sudah bukan takut lagi, sudah biasa, sudah arif gitu. Nanti kami turun, nanti kami balik lagi kan gitu. Dan itu merupakan berkah mereka, karena mereka justru waktu diwawancarai oleh teman-teman dari BNPB, direktur teman saya, teman saya kagum loh. Bisa masyarakat di sana bisa menyampaikan bahwa kami menunggu Merapi erupsi, dan itu adalah berkah bagi kami ya, gitu kan. Ini menarik sekali kan. Jadi itu pada tataran seperti itu, dan salah satu mungkin yang terbaik di dunia adalah mitigasi di Merapi di sini, karena komunitas sudah berjalan dengan sangat mandiri.
apa namanya BPBD tentu memfasilitasi ya semuanya, tetapi masyarakat sudah sangat aware dengan itu ya. Jadi ini menarik di khusus yang di Merapi ini. Nah, harapannya di bencana-bencana yang lain, gempa bumi dan tsunami di pinggir pantai yang tadi 50, 70, 60% itu garis pantai di Indonesia adalah sebetulnya rawan tsunami, dan itu harusnya bisa ditumbuhkan suasana seperti itu. Ada bala sebagai ujian kita, cobaan kita, tapi juga sebagai indikator keimanan. Ini juga ada di beberapa hadis dan Quran. Kemudian bencana sudah ditulis, tentu yang tadi disampaikan perbuatan manusia sendiri, ini Asyura 30 ini juga ada gitu. Jadi ini menarik kan. Nah, respon terhadap bencana sebenarnya ini respon terhadap ancaman ya mungkin ya. Karena ancaman itu hazard, bencana itu disasters, itu anunya beda, definisinya beda. Oke, 5:30 sudah. Jadi sudah cukup lama ini, saya 45 menit lebih. Ada respon istighfar, taubat, introspeksi diri, dan bersabar dan seterusnya. Jadi saya kira di terakhir saya sampaikan ini bahwa ada 2 ayat ini paling yang mungkin dari saya ya, yang saya sampaikan untuk kita semua. Jadi bencana itu ya sebenarnya oke, sudah tertulis, itu sudah kita pahami tentu gitu. Nah, yang kedua, bencana itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Kalau bencana loh ya. Kalau ancaman atau hazard itu fenomena alam yang tentu Allah sudah mengatur itu ya. Tapi kalau kemudian itu mengancam kita baik secara fisik, dalam kaitannya bisa menimbulkan korban, luka atau meninggal, kemudian kalau aset loss gitu hilang dan seterusnya, itu kita bisa mengukur itu. Kalau mengukur itu harusnya arif, dan kalau arif kita mempunyai mitigasi, dan kalau mitigasi bisa bagus, sebetulnya musibah atau bencana itu bisa dihindarkan. Sehingga yang kedua ini, yang dari Quran surat Asy-Syura, saya kira sangat relevan, bahwa seharusnya ini menjadi dasar kita semua, terutama tentu aktors itu ya stakeholder untuk yang ngurusin bencana, mulai dari pemerintahnya, pusat daerah, kemudian masyarakatnya sendiri disadarkan bahwa daerahmu itu begini loh, ancaman yang paling tinggi katakanlah tadi ada tsunami karena pantai. Jadi jangan terlalu dekat dengan pantai, dengan garis pantai. Berilah gitu buffer di situ. Buffer itu maksudnya ada jarak kan gitu kan. Kalau aktivitas yang tidak terlalu permanen silahkan gitu, tapi yang permanen harusnya lebih jauh kan gitu. Buat jalan jangan terlalu dekat dengan pantai misalnya dan seterusnya. Jadi saya kira kalau ini sudah dipahami dan kemudian ini dipakai untuk perencanaan basis kebencanaan dengan tata ruang dan lain-lain, saya kira harusnya kita bisa zero risk ya, atau paling tidak risikonya kecil kan. Saya kira demikian ringkasannya 3 ini. Ya kita banyak pembelajaran, tapi masih banyak yang perlu digali dan dikembangkan gitu. Tentu keperluannya banyak sih, tapi yang saya tulis di sini keperluan sains dan terutama mitigasi gitu. Kemudian literasi kebencanaan menjadi hal yang penting gitu. Di masyarakat sudah ada, tapi harus selalu ditingkatkan gitu dengan berbagai level, karena masyarakat komunal itu terbatas. Di situ harus ada intervensi misalnya dengan NGO atau bahkan dari otoritas gitu, BPBD gitu, karena mereka mempunyai sumber daya untuk itu. Perguruan tinggi riset harus masuk karena ada kritik terhadap harus ada kritik ini, ada penelitian, ada kritik, dan terus kemudian diperbaiki, dan kemudian bagaimana ini supaya capacity building bisa jalan terus sustain gitu, buat kurikulum lah untuk anak-anak SD, SMP untuk masalah muatan lokal kebencanaan yang mungkin bisa berbeda-beda di setiap lokasi, unik misalnya di daerah
Jogja ini ada 3 ini paling tidak kan, di daerah Merapi harus anak-anak SD SMP harus paham ini tentang Merapi lebih paham dibandingkan dengan daerah yang lain, misalnya di pantai yang tsunami, ada gempa. Jogja itu ada Merapi, ada sesar Opak yang gempa kemarin 2006, di selatannya lagi di pinggir pantai ya ada tsunami. Jadi tsunami, gempa bumi, kemudian ada Merapi kalau di Jogja ya. Di daerah lain saya kira juga ada beberapa yang luar biasa seperti itu juga sama. Ya, teknologi mitigasi ini tentu unik ancaman harus berdasarkan pada karakteristik yang ancamannya unik. Setiap daerah mempunyai ancaman yang lain, levelnya beda, dan tentu mitigasinya juga berbeda. Tapi kembali tadi saya menyampaikan ini, saya kira yang terakhir musibah ini yang menimpa kita semua itu jangan anggap itu sebagai given gitu. Tetapi ini lebih banyak sebetulnya ulah kita sendiri kan gitu kan. Banjir dan seterusnya. Jadi saya tetap sangat mempercayai ini karena ya ini adalah dari Al-Qur'an yang menyampaikan dan saya percaya terkait dengan ini karena kalau saya diskusi, analisis dengan teman-teman kalau misalnya ada banjir kita lihat nih banjir. Oh ternyata dia membawa debris kayu-kayu dan coklat warnanya. Berarti banyak terjadi penggundulan di hulu kan gitu. Di hulunya kalau lihat dari satelit ternyata banyak yang deforestasi ya sudah gundul banyak kan gitu. Jadi itu siapa yang gundulin? Memang itu gundul sendiri kan tidak kan gitu. Ada alih lahan di sana, ada kapitalis terlalu ini ya kalau kapitalis. Ya, ada pemodal besar di sana kemudian memanfaatkan untuk membakar lahannya, kemudian menanam dengan sawit dan seterusnya. Membakar ini juga menjadi masalah nanti terhadap pemanasan global dan seterusnya. Jadi demikian saya kira waktu banyak sudah saya pakai ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Kita diskusi itu bagi pengalaman aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Dr. Wijaya Kongko atas penyampaian materi yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Maka langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab bersama narasumber kita hari ini. Mungkin para jemaah ada yang ingin bertanya langsung, silahkan. Kami beri waktu. Mungkin Pak Wijo, saya ada pertanyaan sedikit Pak Wijo. Mengenai tadi. Pertama mengenai bahwasannya gunung itu bergerak ya. Gunung itu bergerak. Nah, saya itu masih bingung bagaimana referensinya Bapak. Misalkan saya berlokasi di Solo, kemudian saya dihapit oleh Gunung Lawu sama Gunung Merapi sama Merbabu ya. Nah, kemudian saya sebagai referensi bahwa dia bergerak itu referensinya dari mana, Pak? Pertama itu. Kedua, masalah tadi siklus bencana. Misalkan, Merapi itu mungkin kan kita punya rekod mestinya. Dari dulu orang-orang tua nenek moyang kita sudah punya rekod. Misalkan, Merapi itu tanggal bulan sekian, tahun sekian itu erupsi atau dia meletus. Nah, kemudian sampai tahun-tahun terakhir. Nah, apakah bencana-bencana tersebut, hazard tersebut itu secara periodik, artinya kalau periodik tertentu itu kan kita bisa mengatasi, bisa membuat mitigasi yang tepat gitu loh. Kalau misalkan gini, itu kan ada kadang-kadang ada hidden. Kalau periodik artinya kita bisa berarti kita akan terjadi setelah 4 tahun gitu. Karena setiap 4 tahun dari sejarah itu, dari data rekod ternyata dia itu selalu benar gitu. Artinya kita bisa memprediksi gitu dengan mitigasi yang tepat gitu. Nah, apakah ini bagaimana Pak? Apakah dia periodik atau bagaimana, Pak Wijo? Terima kasih, langsung saya jawab aja ya supaya kita diskusi aja. Oh ya, tadi mungkin saya menyampaikan hazard dan disaster
disaster dan hazard ya. Tadi hazard dan Bencana. ya bencana. Bencana itu disaster, hazard itu ancaman. Ya. Jadi mungkin itu definisinya memang beda gitu. Yang tadi juga saya sudah sampaikan. Terkait dengan 2 pertanyaan tadi, yang pertama referensi. Ini kalau sekarang kan nggak masalah ya, karena sudah bisa diukur dengan GPS, dengan satelit yang sekarang banyak sekali, mulai dari satelit yang GPS yang dari Amerika, kemudian ada Galileo, ada GLONASS, ada Beidou ya, kalau yang dari Cina itu, sekarang di angkasa kita itu puluhan, mungkin lebih dari 50 satelit dan pergerakan yang sedikit pun kita tahu gitu, pergerakan deformasi gitu. Memang kalau awam itu tidak tahu karena itu kecil kok, bergesernya misalnya ada yang sekian mili setahun, ada yang 1 senti, ada yang 2 senti, ada yang 7 senti, yang paling tinggi katakanlah tadi kalau lihat di Indonesia Timur di Sorong itu bisa 10 sampai 15 cm mungkin ya per tahun geser gitu. Di Jawa Selatan bisa 6 cm per tahun didorong gitu. Tapi yang di pulau pantainya sendiri mungkin tidak hanya beberapa mili gitu. Misalnya sesar opak itu hanya sekian mili per tahun kan gitu. Jadi memang kalau buat kita itu awam gitu tanpa ada pengukuran ini menjadi tidak bisa presisi, tidak tahu lah gitu. Tetapi sebetulnya tempat yang kita berdiri ini adalah bergerakan gitu kan, bergerak terus kan gitu. Kalau tidak bergerak itu berarti tadi lempeng-lempeng itu sudah berhenti kan. Kalau sudah berhenti berarti ya sebetulnya sudah mungkin saja ya sudah mau kiamat kan. Tapi ini bergerak terus kan, aktif gitu. Di bawahnya aktif maka ini bergerak terus. Misalnya katakanlah gunung-gunung yang lain ya, misalnya ada Everest kan naik terus setiap tahun itu, naik berapa senti gitu. Karena didorong terus dari selatan gitu. Gunung Kidul juga sama, ada beberapa mili mungkin naik karena ada dorongan dari selatan. Gitu. Jadi pertanyaan tadi kalau referensi ada nanti ini teman-teman geodesi ada kita punya BIG di sana ya, Badan Informasi Geospasial yang memang mengukur referensi yang sangat detail dengan geodetik CNS gitu, untuk yang satelit pakai satelit basisnya ada pengukuran lain ya, itu bisa dilakukan. Cuma kalau awam memang nggak kelihatan Mas kalau jadi nggak bisa. Yang kedua benar ini siklus untuk bencana-bencana tertentu atau hazard ya, ancaman-ancaman misalnya gempa bumi, ada gunung api, ada yang lain-lain ya, terutama yang gempa bumi katakanlah tsunami itu siklus, gempa bumi siklus gitu. Dan siklusnya itu ada yang 80 tahun, 100 tahun, ada yang 200 tahun. Nah, memang sampai sekarang kita masih terbatas memprediksi lebih detail persoalannya itu. Seperti rekan-rekan ada yang misalnya meneliti tentang tadi koral itu kan naik ya kalau pas ada gempa itu yang di pinggir pantai tadi itu. Naik dia mati, kemudian nanti yang masih tertutup oleh air laut akan hidup, nanti dia terangkat lagi karena ada gempa, kemudian mati lagi, jadi nanti ada formasi. Nah, formasi ini pernah diteliti oleh rekan saya di LIPI, Pak Dani itu, dipotong itu kemudian membentuk satu naik turun yang merupakan hubungannya dengan deformasi vertikal dari daerah itu yang terkait dengan gempa bumi, dan itu merupakan siklus gempa bumi. Tetapi kalau prediksi yang sangat detail belum bisa dilakukan karena kita masih mendapatkan data yang masih dalam skala periode yang 5 beberapa tahun sampai 5-10 tahun barangkali. Jadi kalau memperkirakan misalnya 5 sampai 10 tahun dalam konteks periode itu akan terjadi gempa besar, itu mungkin bisa karena secara saintifik bisa dilakukan. Tapi kalau detail besok atau detiknya sekian, magnitudenya sekian, itu sampai sekarang teknologi belum bisa. Nah, untuk yang gempa
yang kemudian bisa menimbulkan tsunami dan seterusnya. Kalau gunung api juga mirip gitu, punya siklus, misalnya di Merapi itu ada siklus 5 tahunan atau 10 tahunan. Gitu. Memang kemudian belum tepat ya, tapi ada alat-alat yang mengukur di sana, yang memonitor terus pergerakan-pergerakan kubahnya, kemudian pertumbuhan lavanya, aktivitas gempa dangkal, gempa dalam dan lain-lain itu dipantau terus, sehingga prediksi yang lebih dekat misalnya dalam waktu ke depan seminggu 2 minggu itu masih bisa dipantau gitu, dan itu kemudian menjadi dasar rekan-rekan di BMBG atau di BPPTG di Jogja itu membuat semacam kayak rilis ya, pengumuman-pengumuman masyarakat di sini KRB 1, 2, 3 harus menghindar dari sini dan lain-lain. Jadi ancaman bencana fenomena alam itu unik tadi, dan kalau alat-alat untuk melakukan itu lebih detail, saya kira kedepannya akan semakin lebih baik. Kearifan lokal yang masyarakat tadi secara umum sebetulnya sudah tahu, tapi karena tentu itu tadi pada tataran literasi yang 1-2, tapi yang 3-4 ini belum tumbuh di kita. Nggak tahu kalau dulu mungkin ada ya, tapi yang literasi di level 1-2 ini kan sudah jalan nyatanya. Di misalnya Semong di Simelu kan efektif itu mengevakuasi masyarakat. Tapi kemudian misalnya kalau pertanyaan detailnya, kenapa kamu masih di bukit ini nggak turun-turun? Mereka komentarnya ya begitu, karena ini surut terus, padahal bukan surut kan, karena tanahnya yang naik 3-4 meter katakanlah gitu. Sehingga harusnya memang ini teknologi atau literasi itu harus terus sampai pada tataran yang lebih tinggi di masyarakat, tentu harus dibantu oleh perguruan tinggi, badan-badan penelitian, riset dan lain-lainnya untuk yang kasus ini. Jadi kan saya kira mungkin demikian Mas Arim, kita belum bisa detail sekali, tapi paling tidak benar tadi ada siklus-siklus yang selalu kita waspadai, dan saya kira teman-teman dari institusi resmi, kalau gunung api ya BMBG dengan di Badan Geologi, BPPTG, kalau yang di sini juga memantau terus, kalau yang lain-lain ya di BMKG. Itu Mas. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi, jemaah sekalian? Boleh saya kali ya? Boleh. Mau tanya ini Pak Wijo, kan kita ingat dulu Pak Wijo bikin perhitungan ini ya, atau membuat, katakanlah sudah memprediksi gitu, ada kemungkinan akan ada tsunami di daerah yang lengser Gunung Krakatau itu, anak Gunung Krakatau. Ada pemikiran untuk ini enggak ya, Pak Wijo, untuk sisanya lempengan anak Gunung Krakatau itu untuk sekalian aja di istilahnya jadi pisahkan gitu. Jadi langsung dihancurkan aja supaya dia terpisah, dan kemudian potensi untuk jadi tsunami lagi itu menjadi dinihilkan gitu. Apakah lewat, nggak tahu, apakah mungkin ditembak atau mungkin ya nggak tahu ya, bagaimana, terserah. Mungkin angkatan bersenjata gimana. Itu ada nggak perkembangan mitigasi ke arah sana? Iya, ini menarik. Pernah ada diskusi yang tidak formal ya, diskusi informal gitu. Kalau diskusi formal kan nanti ada rapatnya, ada nutulennya, ada minute of meeting dan lain-lain. Tetapi pernah diskusi yang informal terkait dengan yang tadi disampaikan Mas. Jadi gimana kalau itu langsung dinolkan kan gitu kan? Saya ada paper, tapi tidak mengenolkan. Kalau yang saya ada paper begini. Kemarin itu kan sekitar 200-an ya, juta meter kubik katakanlah begitu yang longsor. Sisanya itu mungkin yang bisa berbahaya masih 3-4 kali linya.
Dan kita tidak tahu apakah itu bisa menyebabkan longsor semuanya kemudian menimbulkan tsunami. Tapi kalau andikan longsor semuanya, yang sisanya, misalnya ini, moga-moga tidak ya, tidak. Itu bisa 3-4 kali lipatnya ketinggian yang dari kemarin. Saya sudah memodelkan itu. Dan itu ancaman serius dengan banyaknya industri di sana, ada kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung ya katakanlah, kemudian ada di tempat lain tentu ada Taman Nasional dan tentu penduduk pantai di sekitar itu. Kalau skenario ini cuma kita tidak tahu. Persoalannya adalah prediksi itu belum bisa dijadikan wacana diskusi yang lebih detail bahwa itu akan benar-benar terjadi. Sehingga misalnya risiko kita kan nanti akan menimbang nih. Kalau misalnya kita menghancurkan itu luar biasa kehilangan ekologis di sana. Wong itu malah justru dikonservasi ya daerah itu menjadi laboratorium dunia ya tentang aktivitasnya, tentang ada makhluk hidupnya di sana. Makhluk hidup itu kan diamati terus di daerah Gunung Merapi itu dan di sekitarnya, termasuk yang di biota di lautnya di sekitarnya itu menjadi laboratorium dunia kan gitu kan, karena bisa menjadi pelajaran bagaimana di sekitar aktivitas di kegunung apian yang demikian aktif itu di sana bagaimana dan seterusnya. Terus mineral-mineralnya yang waktu itu kita lihat yang muntahannya, yang longsorannya itu kan warnanya oranye ya, oranye merah itu. Itu karena ada banyak feronya ya, banyak luar biasa mineral besinya. Dan tentu jauh sekali pemikiran kalau itu kemudian dihancurkan kan gitu untuk menghilangkan itu, karena kehancurannya sendiri pun kita masih belum yakin kan gitu kan. Maksudnya apakah bisa menimbulkan ya kalau misalnya betul-betul longsor semuanya. Tapi faktor ini kan sangat kita belum mengetahui ya detail. Yang kemarin itu benar-benar luar biasa, di luar dugaan, bahkan banyak kolega dari luar juga ini kejadian sangat jarang gitu, longsor flank collapse ya namanya, flank dinding gitu, dinding kemudian collapse gitu, longsor gitu, karena mungkin ada lateral blasting gitu. Jadi masih banyak diskusi terkait dengan fenomena yang kemarin itu, yang kompleks itu. Apakah ada lateral blasting kemudian ini menjadi collapse gitu, ataukah hanya longsor biasa karena ada hujan yang banyak, tapi kelihatannya ini karena ada lateral blasting. Cuma kemudian data ini kan tidak ada data ini, tidak ada alat-alat yang mereka detail gitu. Yang ada di situ ada rekaman seismograf juga kemudian putus kan gitu karena di Gunungan Krakatau kemudian ada kejadian itu ya. Ada data gitu merekod longsorannya, tetapi longsor ini kan menimbulkan getaran juga dan terekam ya. Tapi pada saat itu sebelum ada lateral blasting apakah benar apa ada kita masih belum. Jadi kira-kira demikian, tidak kelihatannya kok ini hanya berwacana saja dan pernah diskusi informal, tapi tentu tidak demikianlah, karena bagaimanapun di sana itu ada risiko gitu, tetapi yang ada itu luar biasa, itu menjadi aset kita, sehingga tentu kita akan mempreserve ya, mengkonservasi di sana supaya itu menjadi tetap kita amatin gitu. Yang paling penting sebetulnya tadi kita sudah melengkapi, ada sekitar 12 lebih ya sensor, mau seismik, ada radar juga di sana Wira dari teman-teman BMKG, kemudian kita pasang buoy juga di sana. Dulu itu kita pasang cable base tsunami di bawah gitu. Nanti ini dalam bulan ini atau bulan depan kita pasang satu buoy dekat sana, supaya nanti kalau ada gerakan yang aneh gitu yang kemudian menimbulkan potensi tsunami, kita bisa lebih cepat gitu. Itu yang kita lakukan, tapi tidak menghilangkan, menghancurkan atau apa enggak gitu. Terima kasih Mas. Siap. Pak Jo, kelahiran. Baik. Alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab dan dijelaskan langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini.
Maka ada baiknya sebelum kita akhiri acara hari ini, kita membaca doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Wijo Kongko. Silakan, Ustadz. Pak Iskandar yang baca, Mas. Baik, kita ganti ke Pak Iskandar. Silakan. Maaf, Ustadz Iskandar yang baca ya. Bagi-bagi tugas ini Pak Wijo. Ya, ini yang belum kebagian tugas Pak Arif sekarang. Oke, insya Allah bagi-bagi tugas. Bagi tugas. Oke lah. Pak Maimun mana? Pak Arif, mau nggak Pak Arif? Oke. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan mengabulkan doa kita. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana umuruddin fid dunya wal akhirah wa hasil muradana bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Arif untuk memimpin doa. Maka acara selanjutnya yaitu salawat yang dibacakan oleh Pak Puji. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Puji. Ya, tes suara bisa ya? Ya Pak, bisa kedengaran. Tes. Oke. Insyaallah kita akan bacakan salawat. Sholli wa sallim daiman abada. Insyaallah juga diselipi dengan doa Rajab ya. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab hari. Insyaallah persiapan kita untuk bulan Sya'ban dan Ramadan yang akan datang. Bismillah. Shalli wa sallim daiman ala ahmada. Shalli wa sallim daiman ala ahmada. والآل والأصحاب من قد وحدا. والآل والأصحاب من قد وحدا. صلي وسلم دائما على حمادا. Bisa diiringi bareng. وسلم دائما على حمادا.
والآل والأصحاب من قد وحده والآل والأصحاب من قد وحده أحمد المصطفى ذو السماحة منقذ من لذنبه ندما به أرجو الرضا وقبل الطيبة به أرجو الرضا وقبول التوبة صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحده والآل والأصحاب من قد وحده اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا توسلنا بجاهك يا طيبا في نيل عدد المنى يا طيبا والآل والأصحاب والذرية والآل والأصحاب والذرية صلي وسلم صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا تقبل يا الله فينا شفاعة عن كل ديننا وأمر العاجلة بجاه المصطفى صاحب الشفاعة بجاه المصطفى صاحب الشفاعة صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب قد وحدا الآل والأصحاب من قد وحدا. Mungkin Gus Maimun bisa menerjemahkan untuk kita. Cukup insya Allah, terjemahnya ada itu. Nggak ada. Biar ada syarahnya. Faiz, silahkan dibacakan terjemahnya, Faiz. Duh. Pak Maimun aja, Pak Maimun. Sedikit aja, Pak Maimun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli, ya Allah, sampaikanlah sholawat dan sampaikanlah salam daiman yang selamanya ala Ahmada kepada Nabi Muhammad SAW, wal ali, keluarganya, wal ashabi, dan sahabat-sahabatnya, mangkod wahada, orang-orang yang telah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gitu. Sedikitnya itu insyaallah. Oke, ya. Ya, terima kasih. Demikian ya dari saya. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji telah membimbing kami semua membaca salawat bersama. Maka baik, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara pada hari ini. Maka sebelum saya tutup acara kajian pada hari ini, jangan lupa untuk mengikuti kajian tematik setiap pekan kedua dan kitab Al-Hikam setiap pekan keempat setiap bulannya. Maka alhamdulillah hari ini telah selesai semua, rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lebihnya hanya dari Allah, kurangnya dari saya dan syaitan. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Zawahiran. Ya, ketemu lagi ya. Pak Iskandar. Ya, Afan. Semuanya. Terima kasih. Maaf. Mohon Mas Rifan. Sama-sama, Pak. Sudah maghrib ya di Jogja itu Pak Wijo. Pamit. Oh, udah keluar. Sudah keluar. Kalau di Ya udah maghrib di sana. Ini ada yang pamit. Jamaah sih. Ya. Udah, oke. Ya, saya pamit dulu ya. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mas Rifan, Pak Giri, Pak Iskandar, ya Pak semuanya. Maimon, Pak Iskandar, maaf. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.